Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-25 dengan tema mencintai hukum Allah. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sumber kuat kami, Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu melengkapi dan menyempurnakan kerinduan kami. Rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-25. Saya bacakan buat kita semua. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada lirik lagu yang mengatakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu di hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus tak akan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi kekuatan untuk setiap kita. Kenapa? Lirik lagu ini sangat rohani sekali, sangat teologis sekali, dan sangat membangun kehidupan karakter seorang pribadi yang beriman kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Sebab apa? Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bila engkau tidak pernah merasakan kegelisahan untuk seluruh keberadaanmu di dalam keberdosaanmu, maka dipastikan kita bukanlah orang beriman, kita bukanlah pengikut Kristus sejati di dalam kehidupan kita. Sederhananya bagaimana? Firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita sama seperti Paulus. Ketika engkau tidak gelisah lagi ketika melakukan dosa, ketika melakukan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang jahat di mata Tuhan, maka imanmu, kemuridanmu, anak sebagai Yesus di dalam dirimu perlu dipertanyakan. Sebab apa? Inilah tingkat keimanan yang tertinggi itu. Ketika kita merasakan kegelisahan, sama seperti Paulus ketika menuliskan firman Tuhan ini. Dia mengalami kegelisahan yang sangat. Sebab apa? Ada sesuatu yang berperang
ada sesuatu yang selalu cekcok di dalam tubuhnya, dirinya seutuhnya. Yaitu kehidupan kedagingan dan kerohaniannya. Kita tahu seperti apa yang diungkapkan. Memang daging ini adalah lemah, tapi roh penurut. Dan Paulus mengalami situasi itu dan sangat berat sekali. Kalau kita lebih dalam lagi memahami kebenaran firman Tuhan ini, lihatlah apa yang dikatakan oleh Paulus lebih dan lebih lagi. Ketika dia mengatakan, aku ingin berbuat baik. Ada kerinduan itu, ada keinginan untuk melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Tapi ternyata kedagingan ini tidak melakukan. Paulus mengingatkan kita kembali akan kebenaran firman Tuhan. Karena satu orang berdosa, Adam, maka kita pun memperoleh warisan dosa itu. Tapi ingatlah, firman Tuhan juga menjadi kuat setiap kita. Benar, hal itu ada sebagai bagian dari kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, tapi aku mengasihi setiap orang yang mau diubahkan, yang mau bertobat, yang mau menerima Yesus seutuhnya di dalam kehidupannya. Itu makanya Paulus dan lebih lagi bahkan mengulang kalimat itu berulang. Sebab apa yang aku berbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki. Bahkan dia selanjutnya, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudaraku, itu yang bergejolak, itu yang membuat seorang Paulus gelisah. Bahkan dia mengatakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, pertanyaan yang sama harusnya hadir dalam kehidupan kita. Adakah engkau merasakan kegelisahan yang sama? Adakah setiap kita bahkan merasakan pergumulan yang sama? Bahwa ada dua kekuatan yang tarik-menarik, tolak-menolak di dalam diri kita seutuhnya. Natur kita adalah dosa. Manusia penuh dengan keberdosaan. Syukurlah, akhirnya Paulus mengatakan dan mengajarkan kepada setiap kita, ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Bukankah itu sering menjadi bagian kehidupan kita? Hati nurani kita, roh yang berkuasa, yang berada di dalam diri setiap kita, selalu mengajarkan kita untuk kebaikan, untuk kebenaran, untuk melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang Paulus katakan, di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tapi lagi-lagi, aku juga masih berdosa. Tapi lagi-lagi, aku juga masih melakukan dosa itu. Saudaraku di dalam kasih Tuhan, benarlah hendaknya itu menjadi pergumulan untuk setiap anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita merasa anteng-anteng saja melakukan dosa, kalau kita merasa bahkan menjadikan dosa itu menjadi sebuah kebiasaan, maka dipastikan kita tidak akan memiliki pergumulan kegelisahan yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Benarlah manusia ini terlalu gampang. Manusia ini selalu berada di dalam godaan, selalu berada di dalam cobaan, selalu berada di dalam ujian. Bahkan ketika kita ingin menjadi pengikut Kristus sejatinya di dalam kehidupan kita, godaan itu selalu datang hadir dalam kehidupan kita. Bahkan ketika hatimu pun mengatakan bahwa engkau mencintai Yesus, engkau mencintai hukum Allah, engkau mencintai Yesus di dalam setiap kehidupanmu. Tapi lagi-lagi, mungkin sama seperti apa yang dialami oleh Paulus. Hatinya mengatakan tidak, jangan lakukan itu, jangan kerjakan itu. Tapi ternyata tangan, kaki, mulut, dan tubuh dagingnya masih juga melakukan yang sama. Maka saudaraku, tema kita menjadi kuat setiap kita. Cintailah hukum Allah itu.
Menarik sekali kata mencintai di sana. Mencintai dalam arti itulah yang menjadi sesuatu yang berotoritas dalam kehidupan kita. Bukankah seperti orang yang lagi jatuh cinta, seperti orang yang lagi fall in love, dia akan selalu mengingatnya, dia akan selalu terbayang-bayang, dia akan selalu ingin berada di sisinya, dia ingin selalu ada dan berada di dalam keberadaan itu selama-lamanya. Memiliki intimasi itu, memiliki kedekatan itu, keintiman itu. Saudaraku, kalau kita sudah tahu bahwa daging ini lemah, bahwa daging ini keinginan, ingin melakukan apa yang diinginkan oleh dunia ini, maka tetaplah mencintai hukum Allah itu. Ibarat kita sedang jatuh cinta. Apapun bisa kita lakukan. Apapun bisa kita kerjakan. Apapun akan memampukan setiap kita. Ketika cinta itu kuat sekali di dalam kehidupan kita. Bukankah Kidung Agung juga mengatakannya? Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Dan biarlah juga cintamu kepada hukum Allah, cintamu kepada Allah itu tidak bisa dipadamkan, tidak bisa diguyur, tidak bisa bahkan ditenggelamkan oleh keinginan dan hasrat dari setiap godaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Maka mencintai hukum Allah menjadi segala-galanya. Dan itu akan mematahkan setiap godaan yang datang. Menghantui setiap godaan yang datang. Mencoba untuk mempengaruhi. Bahkan untuk mengubahmu menjadi pengikut setan iblis di tengah-tengah kehidupan ini. Lihatlah, sampai-sampai Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, kasih hati di dalam kasih Tuhan. Paulus bahkan lebih mengatakan, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Padahal kita tahu, tubuh ini adalah bagian anugerah Tuhan. Tubuh ini adalah pemberian Tuhan. Tapi Paulus lagi-lagi, kegelisahan yang berkecamuk itu, pergumulan yang luar biasa itu, sampai-sampai ingin mengatakan, aku tidak mampu. Sampai-sampai Paulus ingin menyerah. Sampai-sampai Paulus ingin mengatakan, aku tidak bisa. Tapi benar, Paulus ingin mengajarkan hal itu dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang bisa kita lihat pengajaran Paulus ini. Yang pertama, pengetahuan akan hukum dan aturan bukanlah sebuah jawaban akan jaminan sebuah ketaatan dalam kehidupan kita. Sebab lihatlah, banyak orang yang tahu hukum, bahkan banyak penegak hukum, bahkan yang seharusnya menjalankan hukum itu tidak menjadi pelaku dari kebenaran akan hukum itu sendiri. Maka Paulus mengatakan, pengetahuanmu, ilmumu tentang hukum tidak menjamin engkau akan berada di dalam ketaatan itu. Bukankah kita juga yang mengatakan bahwa hukum itu dibuat untuk dilanggar? Lalu hal yang kedua, Paulus mau mengatakan ada keyakinan diri bahwa perjuangan dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri dipastikan tidak akan berhasil. Paulus menyadarinya. Dan Paulus berbagi untuk setiap kita. Sebab setiap kita ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan di kita sendiri, dipastikan kita tidak akan mampu keluar dari pergumulan itu di dalam kegelisahan tentang bagaimana hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka bersukacitalah. Akhirnya Paulus mendapatkan jawaban yang pasti. Apa itu? Ketika Paulus mengatakan, aku manusia celaka karena dia merasa tidak mampu untuk lepas dari keberdosaan itu, tidak mampu lepas dari godaan kedagingan itu, Paulus menemukan jawabannya. Apa itu? Ayat 25. Menjadi sebuah kekuatan untuk setiap kita. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya benar, hanya Yesuslah yang bisa membebaskanmu, yang bisa melepaskanmu, yang bisa mencabut seluruh keberadaanmu akan kegelisahan, akan pergumulan melawan godaan setan, godaan iblis yang mencoba memporak-porandakan keimananmu di dalam Yesus. Maka saudaraku, tetaplah
Hiduplah dalam cinta akan Yesus dengan mencintai hukumnya, peraturannya, dengan mencintai apa yang keluar dari mulut Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka hukum itu akan mengendalikanmu. Maka cintai hukum Allah itu akan menuntunmu di dalam langkah yang benar. Seperti firman Tuhan kepada orang muda, dengan apakah seorang muda bisa hidup benar di mata Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, dengan melakukannya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Maka apa yang bisa kita petik melalui firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali yang menjadi refleksi adalah hadirkanlah kegelisahan itu. Ketika engkau bergumul dalam dosa di dalam kehidupan, jangan pernah mematikan suara roh yang mengatakan bahwa engkau telah melakukan dosa, bahwa engkau telah bersalah di mata Tuhan. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, Tuhan mau katakan melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa suara kegelisahan itu bersumber dari Roh Kudus. Maka tetaplah berada di dalam kekuatan roh, dan jangan hidup di dalam kedagingan itu. Sebab roh itulah yang akan mengejarmu, roh itulah yang akan menuntunmu, dan akan membuatmu sadar akan keberdosan di dalam kehidupanmu. Lalu apa yang ketiga? Tetaplah berjuang, tetaplah melawan keinginan daging itu. Benar, karena dosa Adam kita memiliki warisan turunan dosa itu. Tapi ingatlah firman Tuhan bahwa itu semua bisa dipatahkan. Mau apa kek kata orang, apapun kata ajaran orang, dosa turunan tidak bisa dipatahkan, bla 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 bla. Percayalah, di dalam Yesus oleh bilur-bilurnya di kayu salib itu, engkau diampuni. Engkau diberi kekuatan untuk melakukan yang terbaik seperti apa yang Tuhan mau. Maka tetaplah mencintai hukum Allah. Lalu yang terakhir apa? Jawabannya yang pasti seperti ayat 25 katakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Kalaupun engkau merasa engkau manusia celaka karena engkau tidak bisa lepas dari kehidupan yang lalu, yang lama itu, ingatlah bahwa hanya Yesus yang bisa melepaskanmu dari tubuh maut itu. Hanya Yesus yang bisa membebaskanmu. Hanya Yesus yang bisa memerdekakanmu. Maka tetaplah cinta Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, agar kami selalu cinta hukum Allah, cinta Yesus, cinta Tuhan, mencintai Roh Kudus, dan selalu hadir di dalam kekuatan roh yang berdiam di dalam diri setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, terjadilah seperti yang Kau mau. Amin.